Kita berdoa dulu. Bapak-bapak, teman-teman sekalian FGB Men. Bapa yang baik, kami bersyukur Kau hadir selalu bersama kami. Kami rindu Tuhan untuk terus bercengkerama dengan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya Tuhanlah kehidupan kami, nafas kami, nyawa kami, tarikan nafas kami. Kami bersyukur Tuhan, malam ini para FGB Men boleh Engkau kumpulkan di doa Tomang Chapter. Doa dan puasa. Doa dan puasa yang telah dibangun 30 tahun lebih Tuhan. Secara rutin setiap Senin malam persiapan para FGB Men untuk outreach meeting esok pagi. Tuhan terima kasih. Kami memang harus mendisiplinkan diri kami. Bagaimana kalau kami tidak mendisiplinkan diri kami bisa mengiringi Engkau dengan benar. Bukan hanya mendisiplinkan diri kami juga harus mendisiplinkan iman kami. Iman kami itu iman Kristus, iman yang tiada duanya, iman yang kekal, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau malam ini kami dianugerahkan, kami ingin share kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Apa yang Engkau telah tuliskan oleh jari-Mu, firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing, menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kami. Tuhan tolong hidupkan itu, ingatkan itu, diingatan kami. Tuhan, kami betul warga negara surga, tapi kami tinggal di bumi ini. Kami tinggal di satu dunia ini, kosmos yang dikuasai oleh si bapak kecil, si kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan. Kami sering diganggu, kami sering dipengaruhi, khususnya jiwa kami, pikiran kami. Kami sering lalai Tuhan, apalagi zaman kesesakan ini, zaman pandemi ini. Banyak gangguan-gangguannya, banyak sekali pengaruh-pengaruhnya Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong bukakan, ingatkan apa yang telah dituliskan oleh jari-Mu. Kalau dulu Bapak menulis 10 hukum Taurat itu dengan jari-Mu di loh batu. Tapi di zaman anugerah ini, Roh Kuduslah yang menulisnya. Mustahil kami bisa mengingatnya Tuhan. Mustahil kami bisa memperoleh hikmat pewahyuan dari diri kami sendiri atau dari manusia sendiri. Tak bisa, tak mungkin. Untuk itu Tuhan, Kau ilhamkan Alkitab dan Engkau juga tuliskan melalui jari tangan-Mu yang berkuasa itu, dan kami boleh mengerti apa yang boleh kami mengerti, sehingga kami boleh dimampukan untuk berjalan bersama Tuhan, walk with God, walk with Lord, sehingga semua menjadi indah saat kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau diam duduk mendengar sabda-Mu, sharing firman-Mu. Indahnya Tuhan dalam sharing bersama Tuhan, kami memperoleh kebenaran demi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Baik Pak Heri, tolong. Ya, sudah ya. Saya deg-degan juga ini. Kalau bawain firman,
para FGW Men tuh deg-degan juga gitu ya. Ini yang hadir berapa ini? Nggak kelihatan lagi. Berapa yang hadir Pak Budiman Ranti? 20, Pak. 20 ya, puji Tuhan ada 20 ya. Nah teman-teman sekalian, kita punya CP ini Pak Benny Lucy, dengan kreativitasnya, selalu setiap bulan menetapkan tema ya. Tema. Nah tema ini kalau nggak salah bulan keempat, The Kingdom. The Kingdom. Saya nih udah wanti-wanti, ini kalau nggak salah kelima ya. Saya udah berdoa sama Tuhan supaya Jahe jangan kebagian. Jangan kebagian bicara maksudnya. Saya udah senang ya. Pertama, The Mystery Kingdom oleh Pak Benlu sendiri ya. Rupanya nih CP kita ini jago piawai lah ya. Pernah sekolah Alkitab kali, nggak kayak saya gitu. Saya lihat strukturnya, susunannya gitu ya, bicaranya, waduh, lugas sekali. Kalau saya ini nggak bisa ngomong. Lalu yang kedua, Pak Yakob Esra, kalau nggak salah ya. Kan nggak bisa ngomong, nggak bisa berhenti. Benar, Pak Henry benar, saya dideg-degan. Ya. Nah terus Pak Yakob Esra, jadi saya pikir, aduh, saya lebih suka mendengar aja lah ya. Ada 7 katanya, tanda-tanda ciri orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Lalu Pak Vincent, Pak Dharma dulu kalau nggak salah. Pak Vincent. Nah ini guru-guru saya, sayhu saya. Teman-teman sekalian, saya ini ikut Tuhan itu bukan maunya saya. Saya lahir sebagai Kristen memang, ya. Sejak lahir. Ibu saya, orang tua saya itu dari gereja Kristen Pasundan. Di satu kota kecil Cikampek. Saya percaya di situ. Dan itu baru baptis percik ya. Dan saya ikut Tuhan karena orang tua nggak berasa apa-apa. Tapi baru di tanggal 23 Juni 1983 jam 9 pagi ya. Bapak dengan tangannya yang kokoh itu menarik pribadi saya ya. Dibawalah saya kepada Tuhan Yesus. Jadi tangan yang maha kuasa itu menarik saya datang kepada Tuhan. Dan saat itulah saya sujud jam 9 pagi itu. Tunduk, berseru dengan segenap hati, segenap kekuatan kepada Sang Kristus itu. Nah mulai jam 9 pagi itu, saya dinyatakan mati suri. Ya. Dan setelah siuman, hidup saya berbeda. Jadi kalau bukan tangan Bapak Surgawi yang menarik kepada Kristus, saya nggak bisa hadir. Artinya saya nggak bisa datang kepada Kristus. Nah, teman-teman sekali itulah sebetulnya. Ya. Nah dari situ saya menjadi seorang yang baru, menjadi manusia baru, ciptaan baru. Di usia berapa itu? Kurang lebih usia 27. Ya. Menjadi ciptaan baru saya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Disitulah mulai haus dan lapar akan kebenaran. Dan rindu setengah mati. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan Yesus ini. Yang baru aja saya ditarik oleh tangan yang kokoh, yang maha kuasa itu.
Bagaimana menyenangkan Dia? Mulai dari detik itu, ya, hidup saya bukan hidup saya lagi. Kristus yang hidup. Tangannya yang kokoh itu menuntut saya, memaksa saya terus untuk mau dipimpin dan dituntut. Dan itu, rupanya itu kerajaan. The kingdom of God. Ya, yang dikatakan oleh Roma 14 ayat 17 yang seputar kita akan sharingkan, ya, bahwa kerajaan Allah bukan karena makan minum, kawin dan mengawinkan, tapi karena kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, temanya adalah how to live in the kingdom of heaven. Yang penting how to-nya ya. Teman-teman sekalian, kita hadir berapa tadi? 20 ya. Sudahkah kita betul-betul hidup di kerajaannya hari ini, saat ini? Ya. Tentunya haus akan kebenaran, dan itu akan menghasilkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menjadi akrab dengan kita, intim dengan kita. Ya. How to live in the kingdom of heaven. Ya, oke. Nah, bagaimana mempersiapkan hidup kita di kerajaan surga? Ya, the kingdom of heaven is for a real verse. The kingdom of heaven is for real verse, not metaverse. Metaverse itu dunia lain, itu dunia palsu itu. Tapi kita adalah original, kerajaan original, the kingdom of heaven, real verse. Ya. Jadi ceritanya begini. Seorang ibu tua dapat pesan dari pendetanya. Saya udah pernah ceritakan kalau nggak salah. Tante 3 hari lagi disuruh pulang. Pulang kemana? Pulang ke surga. Nah, ini tante ada di bumi nggak? Ada di bumi. Ya, ada di rumahnya. Pulang ke surga. Dia senang sekali. Dia senang sekali. Begitu dikasih tahu, dia disuruh pulang ke surga oleh Bapak tentunya ya. Dia senang banget. Akhirnya dia persiapkan diri. Dia 3 hari itu dia penuh dengan sukacita, damai sejahtera, sukacita. Dia ceritain bahwa tante 3 hari lagi mau pulang surga. Orang pada bingung. Tetangga-tetangganya bingung, ya. Cucu-cucunya juga bingung. Dengan sukacita dia katakan tante mau pulang. Akhirnya 3 hari itu dia pergi ke salon, dia percantik wajahnya, ya walaupun sudah tua. Dia minta beli baju yang baik, baju putih dan sebagainya. Pokoknya dia mempersiapkan diri ketemu dengan mempelai prianya, Sang Kristus itu. Ya. 3 hari ketiga, dia sudah bersolek, sudah cantik. Saat anak menantunya pergi ke kantor, kemudian cucunya ke sekolah, dia di rumah, lalu dia jam 10 tepat kira-kira, ya, dia tidur dengan cantiknya, dan dia pulang ke surga. Teman-teman sekalian, surga itu di mana? Jangan bingung kita nih, ya. Malam ini penting ini. Semoga agak lama, tapi penting supaya pengiringan kita sama Tuhan ini, aduh, jangan paru-paru lah gitu ya. Jangan setengah hati gitu loh. Tuhan itu menebus kita nggak setengah hati gitu loh. Kita jangan malas-malas lah gitu ya. Kita jangan pura-pura gitu loh. Jadi malam ini semoga betul-betul kita paham betul gitu ya.
Di mana kerajaan surga itu? Itu satu. Yang kedua, kejadian Stefanus. Ini Stefanus beneran ini. Ini kisah Pasar Rasul ini. Ya. Stefanus waktu menginjil pada mahkamah, pada tua-tua di pemerintahan waktu itu yang terjadi. Dia menginjil tentang Kristus, dia menginjil tentang kebenaran. Ya. Tentunya dengan damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Dia berapi-api dengan Roh Kudus. Akhirnya dia dirajam. Dirajam, mati nggak? Ya mati, orang dirajam. Tapi sebelum dia meninggal, tubuhnya meninggalkan, rohnya meninggalkan tubuh, langit terbuka. Dia melihat Yesus berdiri, standing applause di kejadian itu. Dia lihat surga terbuka. Nah, teman-teman, dari dua contoh ini, jadi kerajaan surga itu real or not? Kerajaan surga itu nyata banget. Gak main-main. Ya, nyata banget. Ini aja deh. Ini loh. Apakah kerajaan Allah ada di dalam hati kita? Ya betul. Rajanya, firman menjadi manusia itu ada di hati kita. Tapi ilustrasinya kira-kira seperti ini. Singgasananya seperti ini. Kira-kira ini apa ya? Kecil sekali keindahannya, keajaibannya. Ini yang dibuat oleh tangan manusia. Saya ambil aja nih contoh. Ini aja kita udah terkagum-kagum. Singgasana, kerajaan surga itu adalah singgasana. Tempat gitu loh. Jangan lagi dikicaukan lagi dengan fisik-fisik lagi dengan tubuh kita ini. Aduh. Kita dibuat pusing. Ya. Nah, kira-kira rajanya seperti ini. Kita orang benar ini akan ngantri. Semua ini ada 20 orang ya. Ngantri kita. Siapa duluan? Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita akan ke sana ini. Ya. Jawaban Alkitab, kerajaan surga bukan di hati. Tidak. Sebenarnya kerajaan Allah bukan keadaan hati orang percaya. Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran memberitahu kita lokasi yang sebenarnya dengan menyebutnya kerajaan surga. Bagaimana Alkitab menjelaskan itu sebagai pemerintahan sungguhan, sungguhan yang berkedudukan di surga. Kita baca Matius 6 ayat 10. Datanglah, ini doa Bapa kami. Datanglah kerajaan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Kita tiap hari baca doa, bawain berdoa Bapa kami. Fokus kita melayang-melayang kemana? Pikiran kita, hati kita. Surga kesinggasana. Wahyu 5 ayat 10-11 katakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ini kerajaan surga. Yesus sebagai rajanya. Heaven is for real. Heaven is for real. Nah, sampai tegang. Kita nyanyi dulu. Pak Hendra Lesmana nyanyi dulu ya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerahmu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan
di semua rencanamu, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, takkan tergantikan. Jadi sampai di surga, kita harus sampai di surga ya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan, hidup kita. Sepanjang saat, sepanjang hari. Nggak boleh ada kesel, nggak boleh ada kecewa, nggak boleh ada benci, nggak boleh ada dendam. Kalau kita mau stay selama-lamanya di kerajaannya, ya. Kerajaan surga. Tidak ada duka, yang ada sukacita. Kita bersuka cita semua ini, ya. Orang-orang Tomang Chapter, orang-orang DKI 2. Ya, DKI lain juga lah. Regional lain juga. Udah ya, cukup ya, karena waktu ya. Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Teman-teman sekalian, sepertinya sepele ya. Ayat ini mengatakan sepele soal makanan dan minuman. Ini di hadapan Tuhan nggak sepele loh. Ya. Kerajaan Bapa mula-mula menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa itu karena makan loh. Karena makanan. Karena si jahat tahu, iblis tahu. Yang nama-nama manusia itu harus makan, minum. Dia tahu. Ya. Makanya Tuhan Yesus di Matius 4 itu ditawarkan juga. Tentang apa? Makan. Makanan. Hati-hati ya. Malam ini kita belajar. Makan minum ini nggak sepele di hadapan Tuhan. Kenapa nggak sepele? Kerajaan pertama dengan Adam dan Hawa jatuh karena makan. Kita harus bisa mendrive selera atau hawa nafsu makan kita. Ya, ada orang pintar mengatakan kepada saya kaget. Dia katakan, Pak Agus tahu nggak bahwa manusia itu punya 2 otak loh katanya. Saya kaget. Saya tahu ada 2 pikiran. Kalau kita sudah lahir baru. Tapi 2 otak saya kaget. Di mana saya bilang otaknya? 1 otak di kepala kita, 1 di perut kita. Apa hubungannya saya bilang? Coba, kalau perut kita nggak baik, perut kita lapar, perut kita melilit, pusingnya ke otak. Nyambungnya ke otak. Benar juga saya bilang. Jadi, hati-hati tentang makanan dan minuman. Rupanya, di perut itu terjadi pergolakan, terjadi pergumulan. Ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, Yesus katakan, bukan yang masuk yang haram katanya, ya. Tapi yang keluar yang haram. Nah, jadi kalau begitu, hati-hati dengan otak yang kedua itu tuh, perut ya. Tomang Chapter, Senin malam itu 2 puasa sebetulnya.
2 puasa. Tapi apakah ada yang puasa? Saya rasa nggak ada yang puasa. Tapi makanan ini tidak bisa dianggap kecil lagi. Ya. Ki Gendeng Pamungkas, kalau enggak dia sudah menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi dia katakan, saya nggak bisa, satu hal yang saya tahan, yaitu dari perut ke bawah. Kalau dari perut ke atas, saya sanggup. Tapi dari perut ke bawah saya nggak sanggup. Akhirnya dia nggak jadi diselamatkan. Seperti Herodes. Nah itu, ya, bahayanya makanan dan minuman. 3 era kerajaan Allah menurut Alkitab. Ini harus kita mengerti, ya. Kalau nggak kita nyangkut-nyangkut nih nanti di bumi ini. Nggak sampai ke surga nih, seperti si Oma itu ya. Atau si Stefanus. Pertama, era lalu. Alkitab mengajarkan ada 3 era. Ini penting malam ini ya. Pertama, era lalu dalam perjanjian lama. Kerajaan Elohim di bumi adalah bangsa Israel. Dan Elohim sebagai rajanya. Dan Yerusalem adalah ibu kotanya. Nanti baca sendiri Mazmur 9 ayat 1. Ini kerajaan Elohim secara jasmani yang kelihatan. Fisik di mana Elohim bertahta di atas tabut dalam ruang Maha Kudus. Kemudian Elohim ditolak sebagai raja. Dan mereka memilih mengambil manusia sebagai rajanya. Ini pertama kali. Adanya negara-negara yang berjumlah sekarang 213. Awalnya di sini. Karena bangsa Israel menolak rajanya yang dari surga itu. Bapak Elohim ini menjadi rajanya. Sejak itulah manusia menjadi raja dari kerajaan Elohim di dunia ini. Ini dulu ngerti ya. Teman-teman sekalian, kita harus belajar skema tabernakel ini baik-baik. Kalau kita gagal atau setengah mengerti tentang tabernakel ini, tanda tanya kita mengerti enggak di kerajaan yang akan datang itu. Kerajaan surga singgasananya Bapa surgawi. Saya mengajar ini, saya bukan mengajar, saya nggak bisa. Saya belajar ini, ya, bertahun-tahun ini. Jadi melalui, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak hijaunya ya Pak? Saya tunjuk di sini kelihatan nggak Pak Budiman? Nggak kelihatan ya? Kelihatan gambarnya aja, Pak. Hijaunya nggak ya? Kalau ini, garis ini? Ah, iya, kelihatan. Oke. Nah ini adalah skema tabernakel. Bait suci ini, zaman Musa, ya, dengan bangsa Israel dan rajanya adalah Elohim. Ya. Masuk pintu gerbang, Roma 10 ayat 9 katakan pintu itu adalah Yesus di perjanjian baru. Kita harus masuk pintu. Kalau yang nggak melalui pintu adalah pencuri. Kita ini domba melalui pintu nggak nih? Melalui kelahiran baru nggak nih? Full gospel yang saya tahu dulu di manual, syarat untuk menjadi member dan pengurus adalah menjadi kelahiran baru. Sekarang saya nggak tahu. Masih. Mustahil ya seseorang bisa masuk ke dalam kemah ini tanpa melalui pintu. Nah, Elohim bertata di sini. Di ruang Maha Kudus. Ya. Yang setahun sekali oleh imam yang memimpin, setahun sekali masuk sini. Dikasih tali itu imam. Ya. Dikasih tali. Kenapa dikasih tali? Sebab kalau tuh imam punya dosa, kalau tuh imam punya cacat celah, ya, kalau tuh imam melanggar hukum-hukum Tuhan yang kudus, yang suci ini, dia akan mati. Dan nggak boleh ada orang yang masuk ke sini lagi kalau mau kebakar lagi.
terpaksa mayatnya ditarik pakai tali. Nah, ya. Jadi jangan sepelekan kekudusan. Dari perjanjian lama kekudusan, hidup tak bercacat celah, hidup benar, ya. Oh, itu menjadi primadona. Nggak bisa tawar-menawar. Cacat mati aja. Dosa mati aja. Selingkuh mati aja. Ya. Kalau ada rasa iri, dengki, benci, mati aja. Nah, ini zaman dulu nih. Nah, wujudnya ini fisiknya nih. Jadi mulai keluar dari Mesir itu, dibaptis di Laut Tiberau, ya, laut terbelah, lewat semuanya. Nah, ini begini. Di sini Allah di sini, di tabut ini, tabut di sini, ya. Karena waktu ya, karena waktu aja ya. Nah, isinya tuh ini, tabut. Saya nggak mau cerita banyak. Di tabut ini lah Elohim bertahta. Isinya apa? Ada 3. Nanti belajar sama Pak Benlu. Benilusi itu ternyata guru besar itu. Jadi belajar. Di antaranya ada 2 loh batu yang ditulis oleh jari Elohim di Gunung Sinai. Ya, ada tongkat, ada mana. Nah, yang kedua adalah era sekarang di Perjanjian Baru. Sejak kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kerajaan Aba itu ada di antara umatnya secara rohani. Tidak dalam tanda-tanda yang tampak. Dikatakan ada di antara kita, Tuhan Yesus katakan. Di antara kita siapa? Ya itulah kerajaannya. Dialah rajanya, dialah kerajaannya itu, Yesus itu. Tetapi ada di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada masa kini kerajaan Allah itu tidak nampak lagi seperti yang dikira sebagian orang. Now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. 1 Korintus 12 ayat 7. Ya, kita ini sekarang baitnya. Bukan lagi Bapak tinggal di kemah, ya. Bukan lagi digotong-gotong tabut itu, ya, seperti masa Musa. Tapi di perjanjian baru, di zaman yang hebat ini, zaman anugerah, zaman kasih karunia, kitalah bait Roh Kudus. Sekarang saya kasih tahu, kekudusan itu lebih menggaransi hari ini, zaman ini, atau zaman dulu? Atau kita mau bebas-bebasan zaman sekarang ini? Zaman sekarang lebih penting. Lebih sensitif harusnya. Kenapa? Karena kita menjadi baitnya. Menjadi bait sucinya. Nggak boleh ada cacat. Dulu aja kalau mau mempersembahkan domba atau binatang, nggak boleh binatang yang cacat. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan cacat? Cacat spirit. Ya. Cacat dengan pelanggaran. Tuhan katakan begini dalam firman-Nya. Tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa, roh jiwa tubuhmu tak bercacat celah. Teman-teman sekalian, ya. Nanti kita belajar, kita potong ya. Terlalu panjang kayak ini. Kita potong nanti ya. Di dalamnya ada Roh Kudus. Harusnya hidup kita kudus seperti Dia kudus. Banyak anggota tapi satu tubuh. Gereja adalah tubuhnya dan Tuhan Yesus adalah kepalanya. Inilah kerajaan Aba secara rohani yang ada di dunia sekarang ini. Kalau seseorang lahir baru ia bisa masuk ke dalam kerajaan ini. Ya, syarat mutlak FGB Men dulu. Sebab iblis sudah diusir dari orang yang sudah lahir baru tersebut. Ya, teman-teman sekalian. Tadi saya sudah ceritakan awal.
Nah, one body in Christ. Kita sebagai lahir baru, ciptaan baru, ya. Kita satu tubuh dengan sang kepala, sang raja ini sekarang. Raja kita ini. Dia kepala kita. Kepala tubuh. Kita semua ada di dalamnya. Kalau kita ada di dalamnya, kita akan dibela habis-habisan oleh dia. Ya. Nggak peduli ada pandemik, nggak peduli ada Omikron, nggak peduli ada masalah apa dari luar. Kita menjadi one body in Christ. Efesus 2 ayat 15 katakan, satu manusia baru. Yesus ini, dialah kepala kita. Dan kita menjadi ciptaan baru di dalam dia sebagai satu-satunya manusia baru. Gereja tubuh Kristus adalah perwujudan dari kerajaan Bapa di bumi. Nah ini teman-teman sekalian, ya, saya hanya merimain, full gospel itu interdenominasi, ya, pelayanannya tidak memandang gereja mana, tapi saya sedikit mengutip firman Tuhan. Contoh dari 7 gereja mula-mula dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ya. Ini bicara tentang sekarang zaman akhir dan zaman yang akan datang. Digolongkan ada 7 tipe gereja akhir zaman. Setiap orang punya hak memilih untuk bergabung dengan gereja yang mana. Dan ini sangat menentukan kemana arah tempat kita dalam kekekalan. Full gospel ini interdenominasi, ya. Kita tidak pandang gereja mana. Tapi kita harus tahu yang ditetapkan oleh Alkitab pada 7 gereja. Di gereja mula-mula. Sekarang sudah ruin. Tapi ini sejarah. Ya. Dalam kekekalan, kemana arah tempat kita dalam kekekalan. How to-nya. Ya. How to-nya. Contoh ya. Ada teman saya, teman sekolah, teman SMP gitu, tiba-tiba telepon saya. Belum lama lah, kira-kira tahun lalu atau 2 tahun lalu. Pagi-pagi dia telepon. Saya bilang, ada apa? Terus, gue mau tanya. Gereja lu itu kalau terima perpuluhan, ada laporannya nggak? Sumbangan ada laporannya nggak? Maaf ya teman-teman, saya tidak menyinggung gereja mana ya. Kita interdenominasi. Cuman saya bicara tentang gereja adalah tubuh Kristus. Eklesia. Tubuh, perhimpunannya eklesia. Kita sekarang kena lockdown. Ya. Kita nggak bisa berkerumun. Nah ini ada pelajaran yang Tuhan tentunya sedang olah kita. Gereja Tuhan. Loh, emang lu udah pindah gereja? Saya bilang, iya, gue pindah gereja. Kenapa lu pindah gereja? Kok bisa pindah gereja? Saya dari kecil gereja, saya nggak pindah-pindah. Ya udah di situ ya di situlah. Sudah ditetapkan Tuhan sebagai perhimpunannya ya di situ. Iya. Kenapa saya bilang? Kenapa lu pindah? Istri gua pindah. Kenapa istri lu pindah? Saya tahu persis. Dia dari gereja di mana saya juga bersama-sama dia. Bahkan sekolah sampai SMA. Kenapa lu pindah? Kenapa istri lu pindah? Gak bisa jawab. Saya dengar-dengar. Istrinya malu. Pindah gereja. Kenapa malu? Teman saya selingkuh. Dia malu, dia pindah gereja. Wow, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya saya bilang, saya cuma terangkan. Ada gereja yang memang, ntar kita belajar. Ya. Ada yang one string, dan ada yang multi system, dan one string system. Beda itu.
Beda hasilnya. Nah, ini eklesia, gereja. Sama gedungnya, sama pertemuannya, sama logonya. Tapi ada pesan, message, bukan message ya, message to the seven churches. Ada 7 pesan gereja mula-mula. Saya nggak mau terangkan ini. Yang jelas ini, dia ada di Turki. Sebagian di Turki. Kalau yang 7 gereja ini, mula-mula ini memang bukan sebagian. Seluruhnya ada di Turki. Kami sudah pergi ke sana ini. 7 gereja yang dikatakan adalah 1, Pergamum. Compromising church. Ini gereja yang kompromis. Kompromis dengan apa? Dengan dosa. Dengan apa saja ini kompromis, terutama dengan dosa. Ya. Jangan heran, saya punya adik ipar, ya. Dia mau menikah lagi, minta diteguhkan oleh saya. Saya bilang, lu udah punya istri. Dan yang lu juga punya suami, saya bilang. Gak bisa saya meneguhkan. Dia panas, dia maksa. Dia suruh orang tua merayu saya. Saya nggak mau tetap. Saya bilang, saya sujud kepada orang tua itu, saya nyembah, saya hormat, tapi untuk melakukan, meng-approve, meneguhkan, sorry, saya nggak mau. Kita harus teguh berdiri. Ini sebagian gereja, dan akhirnya dia ketemu gereja Pergamum ini, Pergamus ya, Pergamon, ketemu, akhirnya dia diberkati. Hanya hati-hati. Jangan kaget, sama-sama gereja loh. Lalu ada Smyrna. Nah, gereja satu-satunya yang masih berdiri di Turki ini. Gerejanya masih berdiri. Nah, ini tipe persecuted church. Lalu ada Efesus, loveless church. Kurang kasih nih, gereja ini. Ya, kurang kasih. Nggak berasa nih kalau gereja ini ada kasih atau enggak. Ya. Ada lagi Laodikia, lukewarm church, suam-suam nih. Ini dilepehkan Tuhan nih. Ya. Ada nih gereja yang suam-suam nih. Boleh-boleh enggak lah. Lagi on, lagi semangat, lagi enggak. Gospel enggak kali ini. Tomang chapter enggak lah. Ya. Enggak lagi lukewarm, terus menyala. Nah, Philadelphia inilah yang dipuji Tuhan. Dari 7 gereja, hanya 1 yang dipuji Tuhan, faithful church. Kita harus menjadi gereja faithful church, yang penuh kasih setia. Ada Sardis, ini dead church. Ada lagi Tiatira, corrupt church. Teman-teman, hak pilih ada di kita semua. Terserah kita memilih gereja yang mana. Saya orang maksa. Saya hanya menerangkan kebenaran yang ada di firman Tuhan. Zaman udah begini. Kalau kita kondisinya suam-suam, jangan-jangan kita salah gereja ini. Kalau kita corrupt church, jangan-jangan kita salah gereja. Kompromis, jangan-jangan kita salah gereja. Karena nanti Tuhan akan menseleksi gerejanya yang betul-betul kudus tak bercacat celah. Ya. Saya nggak mau lama-lama ya. Yang ketiga adalah era yang akan datang. Nah, kerajaan Allah yang akan datang itulah langit baru, bumi baru. Dengan Yerusalem baru sebagai ibu kotanya. Tentu ada syarat untuk masuk di dalam kerajaan Allah ini. Ya.
Saya nggak baca. Misalnya 1 Korintus 6, 9, 10. Galatia 5. Nah, ini buah-buah daging gitu ya, kedagingan. Sebab itu lebih baik hidup dengan buntung tangan, timpang kaki atau satu mata daripada dengan tubuh lengkap tetapi hidup dalam dosa dan tidak masuk kerajaan surga, tetapi masuk neraka kekal. Ya. Matius 8, 6, 9 ada itu. Semua komplit ya. Jadi teman-teman sekalian, hubungan roh, jiwa, dan tubuh itu harus tak bercacat celah. Justru di zaman anugerah ini, perjanjian baru ini, ya, saya masih banyak melihat ya, bahwa hubungan roh dengan tubuh itu seolah-olah terpisah. Nggak ada, dia bilang Pak Agus. Ngerokok boleh dong. Apa hubungannya? Ngerokok kan nggak ngerusak roh. Minum boleh dong. Main cabai boleh dong. Wah, bebas saja. Kalau itu ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia? Ngapain dia pergi? Capek-capek. Berkorban untuk kita. Nggak ada korelasi, nggak ada maknanya sama sekali. Hati-hati dengan penipuan-penipuan pengajaran seperti ini. Jelas-jelas, waktu saya katakan, loh, bagaimana mungkin? Majelismu masih ngerokok, engkau masih ngerokok. Pendetamu masih ngerokok. Ya. Heaven is for you. Yesaya 66 ayat 17. I create new heaven katanya. And a new earth. Nyambung ini. Ini gambaran yang nggak ada ini bayang-bayang aja gitu loh. Hati-hati dengan tiruan metafor sini. Wahyu 21 ayat 18. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, Yesus, akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Wahyu 21 ayat 9-27. Yerusalem yang baru. Benar-benar ada singgasananya. Bukan Yerusalem yang ini. Ini Yerusalem yang lama ini. Fisik jasmani, kacau balau ini, peperangan melulu, ribut melulu nih. Ya. Ada antara 3 agama di sini, ribut melulu nih. Karena ada tempat ibadah-ibadah yang cross check terus. Jadi kalau dia bawa besi aja, menghantam aja si Palestina, ribut. Bukan Palestina yang ini, bukan surga yang ini, bukan Yerusalem yang baru yang ini. Bukan yang ini. Bukan juga yang ini nih. Ini STT Yerusalem baru namanya. Nah yang ini tak terkira ya. Nah ini Wahyu 22 ayat 16, kedatangan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Aba yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Kitab ini, nubuatan ini belum terjadi. Sekalipun ada yang bilang sudah terjadi katanya. So tahu banget. Udah terjadi katanya. Ya belum terjadi lah. Orang nubuatan
Ada 3.500 nubuatan di Alkitab. Sekitar 3.000-an lebih sudah tergenapi. Tinggal kedatangannya yang belum tergenapi. Kedatangannya bukan ece-ece loh. Yesus itu mahal sekali harganya. Ya. Kira-kira gambaran seperti ini kedatangannya. Cepat dan nggak ada yang tahan. Dia raja di atas segala raja. Pengen nangis rasanya. Ya, kita terharu sekaligus berbahagia. Raja di atas segala raja. Dia menang dari segala dosa. It is finished katanya. Dia menang dari setan, dia menang dari dosa, dia menang dari kedagingan, dia menang dari dunia ini. Damai sejahtera, surga isinya. How to live in the kingdom of heaven. Ya. Saya nggak ulang lagi. Bukan makan dan minum. Darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Kita sudah berpindah dari kerajaan setan kingdom di dunia. Kita sudah disalibkan dan dikuburkan bersama dia. Kita sudah pindah ke sini. Singgasana yang nyata. Kerajaan heaven. Bandingkan Efesus 6, katakan. Bukan melawan darah dan daging lagi. Melawan ini ya. Nah ini. Kita ada di sini. Ya. Kita setiap hari dari natural ini. Waduh, kok kegeser. Dari natural di bawah ini. Semua kita sama-sama dari natural. Lahir dari seorang ayah dan ibu daging. Tapi kita harus lahir kembali. Harus mau dipimpin. Dan tinggal di Glorious Church. FGBM, FI Vision ada di sini. Kita yang menguasai 4 pemerintahan ini. Pemerintahan si iblis, si ular tua. Yang mengalahkan Adam pertama. Dan yang dihancurkan oleh Adam kedua. Bukan Adam kedua deh. Nanti kedua ada ketiga lagi. Adam terakhir. Yaitu Yesus Tuhan. Bersama kita. Orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari. Ya, menginjak kepala mereka. Pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat. Ini yang akan mengubah, menggugah, menggairahkan kedagingan kita. Marah-marah. Percabulan, keserakahan. Di sini. Tapi bagi kita yang sudah lahir baru, yang sudah tinggal di Glorious Church, gereja yang dimuliakan, kemuliaan, kita akan tetap hidup dalam damai sejahtera, sukacita bersama Roh Kudus. Kita masih hidup di dalam dunia. Jadi makan, minum masih, ya, masih memakai dan memerlukan hal-hal yang fana seperti uang, masih. Tetapi pakailah seperti orang yang tidak memakai. Supaya tidak ada ikatan atau dosa yang timbul karena pemakaiannya. Kita harus hidup memenuhi syarat-syarat masuk dalam kerajaan Allah. Yang sekarang dan yang akan datang. Nah ini teman-teman sekalian. Ya, kesimpulan saya. Musuh utama Tuhan Yesus di zaman sukar ini. Tunggal. Mamon. Cinta uang. Akar segala kejahatan. Dunia sekarang sudah tercipta dengan uang, nggak lama lagi ya, dengan uang digital. Uang. Ya. Ini musuh utama Tuhan. Kerajaan Allah Bapa manifestasinya Tuhan Yesus. God centris. Allah menjadi manusia, sudah terlaksana. Sudah terjadi, sudah terwujud. Versus kerajaan angkasa iblis. Dunia
Kosmos, devil. Manifestasinya mamon. Demi uang egosentris. Manusia ingin menjadi Allah. Nah sekarang tanpa terasa, ya, dua pola dari GZB, gerakan zaman baru, yaitu ateisme dan panteisme. Tidak percaya akan Tuhan dan dirinya adalah Tuhan. Wow, saya nggak mau mereka-reka. Saya bukan yang menafsir-nafsir, ya. Tapi saya hanya bercerita saja apa adanya bahwa ini memang penghujung zaman. Ya. Ateisme di mana-mana. Berapa puluh tahun lalu saya ke Amerika, ya, itu ateis di mana-mana. Saya ketemu orang di pesawat Jerman, ateis, nggak percaya Tuhan lagi. Dan panteis, ya, bahwa dirinya adalah Tuhan. Dengan egosentrisnya, dia bisa ciptakan metaverse, dia ciptakan dan sebagainya, ya. Dia anggap dirinya Tuhan. Money, makan, minum, dan kawin, dan dikawinkan. Again, hawa nafsu. Karena hawa nafsu, ciptaan kerajaan pertama rusak, menjadi kerajaan terkutuk. Uang dan seks, materi sebagai primadona. Sekali lagi, ini zaman di ujung tanduk, seperti telur di ujung tanduk. Kita bisa terseret, kita bisa terbawa kalau kita tidak jaga. Filipi 4 ayat 7 katakan, damai sejahtera memimpin kita, hati pikiran kita, yang melampaui segala akal, ya, rawan sekali. Penutup, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 ciri-ciri ini adalah ciri-ciri bagi orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan Tuhan di surga. Hilangnya ciri-ciri ini berarti hilangnya nama kita di kerajaan surga. Ya. How to live in the kingdom of heaven. Saya nggak bersaksi lagi, terlalu banyak kesaksian. Ya. Cuman hanya satu saksi aja. Saya saksikan. Ini satu ibu rumah tangga. Dia teman daripada seorang kawan saya yang dimenangkan oleh Kristus. Setelah dia dimenangkan oleh Kristus, kawan saya ini, dia mendapat mujizat. Waktu dilayani, dia ini perempuan, berusia 52 tahun. Belum menikah. Begitu dia datang ke kantor saya kenal lama, tapi dia baru giliran menikah. Di bagian luar, jadi dia bisa ketemu saya di kantor. Begitu ketemu, ya, ada satu pernyataan Tuhan bahwa hidupnya itu penuh dengan kesulitan apa gitu ya. Saya juga nggak tahu. Bahwa hidup lu beban. Hidup lu beban, lu berat banget ya, saya bilang. Akhirnya dia menangis. Begitu menangis, kenapa dong saya, katanya. Gue juga bingung. Usia 52 tahun, belum menikah. Kalau dibilang cantik ya cukup cantik. Pintar ya cukup pintar. Tapi kenapa belum menikah? Betul, Gus. Tapi gue nggak tahu kenapa. Hanya Roh Kudus ungkap bahwa dia memiliki jimat. Dia kaget. Betul. Ya, ada jimat. Sorenya dibawa, banyak banget. Sekantong. Mau diapain?
terserah lu. Bakar ya, bakar. Nah, potong cerita setelah dibakar, ya, dia terima Tuhan. Dia terima menggebunya gila-gila. Dia cari jiwa setelah itu. Dia merasa bebannya terlepas. Akhirnya dia cari jiwa dengan sendirinya tanpa saya suruh. Disuruhlah temannya ini satu. Dia bilang begini, Gus, tolong Gus. Ini teman gua sama gua nih. Sama hidupnya bebannya berat. Tolong. Saya bilang, lu aja doain. Nggak bisa. Jadi kita harus tuntun lagi, teman-teman sekalian. Akhirnya beberapa hari kemudian saya suruh datang ke kantor lagi. Dia datang berdua. Ibu-ibu tapi datang berdua. Saya nggak tahu. Cuma dia katakan teman ini tolong punya beban aja. Begitu kita doakan, teman-teman sekalian, yang si ibu teman satu ini, ya, tahu-tahu dia bermanifestasi. Bahwa dia melihat Yesus datang kepada dia. Saya bilang hebat amat. Gua aja belum ketemu Yesus. Dia sudah dibukakan hari itu juga. Teman-teman sekalian, ini orang udah 2 tahun. Ngapain 2 tahun? Lari dari suaminya. Ngapain lari dari suaminya? Dia lesbi. Di sebelahnya ada lesbinya. Ya ampun, Tuhan bilang, saya bilang, hebat betul ya kerajaan surga itu. Kalau kita mau tinggal di dalamnya, besar sekali kasihnya, besar sekali kuasanya, besar sekali anugerahnya. Akhirnya dia tinggalin itu lesbinya yang 2 tahun itu. Sore itu juga dia balik ke suaminya. Balik ke suaminya. Suaminya bingung. Karena suaminya sayang sekali dengan istrinya. Lalu suaminya bilang, siapa yang membuat lu pulang? 2 tahun lebih lo katanya. Gue pengen tahu, gue bukan marah. Gue pengen tahu aja siapa. Karena apa, teman-teman sekalian? Ini suaminya udah pergi ke pendeta-pendeta. Udah pergi ke romo atau ke pastor. Udah pergi ke orang-orang pintar. Ada 9 katanya. Gue pengen tahu aja siapa yang bisa bikin lu pulang. Dia bilang, seorang pengusaha. Pengusaha? Suaminya heran. Pengusaha bisa bikin lu pulang. Ya lu gak percaya katanya. Gue mau kenalan. Puji Tuhan. Akhirnya dia menjadi member Full Gospel Businessman Fellowship International. Gampang memenangkan jiwa. Suaminya setia di Full Gospel Businessman. Teman-teman sekalian, how to live in the kingdom of heaven. Jadi kerajaan surga itu memang nyata. Bukan bayang-bayang, kita jangan diragu-ragukan. Dia ada. Yesus sekarang ada di singgasananya. Tadi gambarnya ya. Di tahtanya. Kita ada di sini. Full Gospel ada di sini. Kitalah yang meremukkan pemerintahan-pemerintahan, kuasa gelap. Inilah kerajaan surga. Dengan Roh Kudus yang menulis firman itu setiap hari di loh hati kita. Dia tulis dengan jarinya sendiri. Ya. Siapa Roh Kudus itu? Dialah Roh Bapa yang datang dan keluar dari Bapa. Siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah yang datang dan keluar dari Bapa. Jangan tidak mengerti tentang Allah itu Esa. Tuhan itu Esa. Hanya perantara satu yang Esa. 1 Timotius 5 ayat. 1 Timotius 2 ayat 5 katakan. Yaitu perantara yang Esa. Manusia Yesus Kristus. Perantara antara Allah dan manusia. Hanya satu yang Esa. Manusia Yesus Kristus. Dialah Raja.
daripada kerajaan yang the kingdom yang oleh Tomang Chapter sekarang sedang dikumandangkan, dipelajari. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Maaf sudah kepanjangan. God bless you all. Thank you. Haleluya. Puji dan syukur. Terima kasih Pak Regional Presiden. Bukan main. Jadi